Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana strategi Yahudi untuk menciptakan negara Israel itu? Dia rekrut satu orang, dia hancurkan, dia runtuhkan Al-Hadrah Islamiyah ini, peradaban Islam. Bagaimana caranya? Memotong akar khilafah Islamiyah. Pada saat terakhir adalah Turki Utsmani. Diadakan perang salib episode pertama kurang lebih 200 tahun. Dilanjutkan perang salib episode yang kedua kurang lebih 600 tahun. Saya tanya, kira-kira perang salib itu berhenti apa masih terus? Terus, karena Allah sudah mengabarkan ila yaumil, sampai hari kiamat tidak akan pernah berhenti. Al-Yahud wan Nasara tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam ini. Ini tokoh Khalifah Abdul Hamid kedua terakhir di Turki Utsmani. Dia katakan, aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah Palestina ini, karena ia bukan milikku. Tanah Palestina itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini, dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika perang salib episode yang pertama digerakkan oleh Paus Urbanus II di Klimang, Prancis Selatan, karena pusat Kristiani dulu itu di Klimang, Prancis Selatan. Dan rabi-rabi Yahudi menyusupkan Peter dan Godfrey dijadikan komandan pasukan salib. Sehingga perang salib episode yang pertama itu adalah konspirasi antara Yahudi dan Nasrani sepanjang 200 tahun. Sampai akhirnya pasukan salib masuk ke Al-Quds, Masjidil Aqsa. Itu komandan pasukan Godfrey dan Peter minta kepada umat Islam di Al-Quds, kalau kepingin selamat, berkumpullah di Masjidil Aqsa. Ternyata keesokan harinya, Masya Allah, 70.000 umat Islam yang berlindung di Masjidil Aqsa dan di halaman-halaman Masjidil Aqsa dibantai dengan begitu sadis. Sehingga Raymond Toiles, ini salah satu saksi, dia pasukan salib, ketika dia menunggang kuda, dia masuk ke Masjidil Aqsa, itu darahnya umat Islam setinggi kaki kudanya. Itu di dalam Masjidil Aqsa. Apakah peristiwa 1000 tahun yang lalu itu sekarang, hari ini masih bisa kita lihat? Masih bisa. Karena tulang-tulang umat Islam, tulang kepala, tulang semua, tangan, semuanya itu diawetkan di Republik Ceko, kota Sedlec. Di sana ada gereja katedral besar. Jadi di pintu gereja katedral itu, tulang-tulang umat Islam yang peristiwa pembantaian yang ada di Al-Quds dipajang sampai hari ini. Begitu masuk penuh sesak dengan tulang-tulangnya umat Islam. Akhirnya ada wartawan tanya, kenapa Anda masih menyimpan tulang-tulangnya umat Islam peristiwa 1000 tahun yang lalu? Masih diawetkan di gereja katedral di kota Sedlec, namanya Gereja Tengkorak. Apa jawabannya? Kami bangga telah membantai 70.000 umat Islam di Al-Quds, Masjidil Aqsa. Akhirnya pasca pembantaian itu, Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani sepanjang 88 tahun. Tempat sholatnya Rasulullah SAW ketika beliau di Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi ilaina minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sanalah tempat sholat Rasulullah pertama kali ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan. Di sana ada mihrab Nabi Zakaria. Selama 88 tahun oleh orang Yahudi dan Nasrani digunakan sebagai kandang kuda. Sehingga setelah 88 tahun Allah memunculkan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Sempat sholat Jum'ah tertunda lama karena membersihkan kotoran-kotoran kuda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu sebelum saya ke sana itu ada informasi, Ustaz, nanti di sana itu ada batu ngambang. Enggak, Pak. Jadi kalau kita masuk di Qubatus Sakra itu tempat Mi'raj, pijakan Rasulullah ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Itu di situ batu itu besar, Pak. Jadi lempengan batu yang besar sekali. Itu di bawahnya ada rongga. Jadi ternyata batu itu tidak ngambang, nancep, Pak. Cuma ada lengkungan. Kita bisa masuk ke situ.
Dan di dalamnya itu ada rak Al-Quran, banyak Al-Quran di situ, bahkan dibuat dipasang karpet merah ini. Bisa masuk dan ada lampu di dalamnya itu. Jadi tidak ada batu ngawang, itu tidak ada. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke sini. Jika Daulah Khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada satu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi selama aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Daulah Islami Utsmaniyah. Ini perjuangannya luar biasa orang-orang Yahudi. Tahun 1916, Inggris dan Prancis dilanjutkan perang salib episode yang kedua, 600 tahun. Akhirnya Bilad Syam dikuasai oleh dua negara penjajah, Inggris dan Prancis. Terjadilah perjanjian Sykes-Picot, bagi-bagi daerah jajahan. Inggris menguasai Irak, Yordan, dan Palestina. Prancis menguasai Suriah dan Lebanon. Sampai akhirnya, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, duta besar Inggris untuk Prancis minta kepada Inggris agar mengusulkan negara Yahudi ditancapkan di tanah rampokan Palestina. Artinya dijarah tanahnya umat Islam itu, mau dijadikan tempat sebagai negara Israel. Akhirnya 2 November 1974 Masehi terjadilah deklarasi Balfour. Balfour ini nama daripada Menteri Luar Negeri Inggris. Akhirnya Inggris menyerahkan sebagian tanah Palestina untuk bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu diberi hadiah oleh penjajah Inggris, ngerampok gitu Pak, istilahnya gitu. Sampai akhirnya tepat 1948 Masehi berdirilah negara Israel yang dimotori oleh Ben Gurion. Ini Perdana Menteri pertama kali Israel.